Terima kasih Pak Basuki atas waktunya. Sungguh luar biasa presentasi kelompok B2. Penyampaiannya jelas, sistemik, komplit, lengkap dengan ilustrasi tadi, kegiatannya, bahkan ditambah dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sungguh komplit, lengkap, spesial pokoknya buat kelompok B2 kelas untuk SD kelas 3 sampai kelas 6, Pak. Kemudian lebih lanjutnya saya tertarik pada kegiatan bumbung kemanusiaan apa tadi ya Bu ya? Ya, pramuka peduli gitu. Ya, bumbung peduli. Yang ingin saya tanyakan mungkin nanti supaya bisa buat contoh buat kami di SMP terutama ketika di sekolah panjenengan bisa memobilisasi semua PTK. Tadi kan PSI yang dikembangkan khususnya untuk PTK tapi bisa melibatkan siswa. Maksudnya biasanya kalau di SMP kan kalau misalnya ada kegiatan kepramukaan yang ikut ya hanya pembinanya saja atau sebagian yang masuk ke dalam kepanitiaan pembina, tidak semuanya. Mungkin kalau di SD bisa semuanya ya Bu ya. Monggo nanti bisa kita akan kembali supaya bisa kami contoh supaya bisa mengajak semua PTK ikut dalam kegiatan tersebut. Siap. Terima kasih yang biasa sampaikan. Terima kasih. Sampaikan. Terima kasih Pak Basuki untuk waktunya. Luar biasa untuk kelompok B2. Dari awal sampai akhir menyampaikan materi Bu Windari yang sangat jelas, berkolaborasi dengan Bu Nisa. Mendengarkan suaranya saja sudah terlena apalagi melihat materinya. Dan kebetulan didukung dengan dokumentasi yang sangat menjelaskan ke praktiknya. Mungkin hanya itu tanggapan dari saya. Luar biasa, mantap, pokoknya mantul is the best. B2, terima kasih. Terima kasih Bu Chandra. Ya, dari kelompok B2 Bu Windari sudah menyampaikan presentasinya dengan merdu, kemudian yang ditampilkan dari Bu Nisa juga sangat menarik, kemudian dari moderatornya juga kocak dan asik. Lanjut, di sini saya tertarik sekali dengan yang disampaikan oleh Bu Windari tadi tentang roda emosi. Napa nggih Bu Windari? Ya, betul Bu, roda emosi. Ya, roda emosi sangat menginspirasi untuk kita di SMK, terutama apalagi mapel saya itu termasuk yang sering sekali dipasang jadwalnya itu setelah praktek, baik itu praktek di bengkel maupun praktek bagi anak pemasaran atau AKL. Jadi sudah jam 1:30, hampir jam 2 itu baru mau mulai pembelajaran saya. Dari pagi itu sudah sibuk di bengkel dan menjual produk dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya roda emosi atau kegiatan tersebut itu menurut saya akan memancing siswa untuk tambah semangat lagi. Awalnya itu pokoknya yang namanya menggugah anak untuk semangat, untuk tertarik lagi itu kan harus variasi. Terima kasih sekali untuk kelompok B2 atas inspirasinya untuk saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Cocok. Tentang Pramuka Peduli, bagaimana menggerakkan PTK juga supaya ikut ke Pramuka Peduli. Di SD, kita SD itu memang harus ada teladan dulu dari kita. Jadi kalau ada kegiatan Pramuka Peduli itu, entah itu Pramuka Peduli atau Bumbung Peduli, itu yang bergerak dulu adalah gurunya. Jadi kita juga berbaris. Kita berbaris seperti anak-anak SD yang lain gitu. Kalau ada kegiatan itu kita lakukan di depan, terus kita berdiri. Ini ada kegiatan kayak kemarin misalnya gempa bumi Cianjur, itu kita ada penggalangan dana untuk gempa bumi Cianjur, tapi hal itu juga dilakukan dari Bapak Ibu guru dulu. Mereka memberikan misal dari guru kelas 1, kemudian bu gurunya dulu,
itu yang memberikan donasi berupa uang itu di kardus untuk yang pramuka peduli gitu, kemudian dibarengi dari anak didiknya itu sampai ke kelas 6. Jadi kita rutin seperti itu. Kalau ada kegiatan, kita juga harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi tidak mereka bergerak. Jadi misalnya yang sudah ini yang kami rasakan itu, kalau misalnya ada kegiatan kemanusiaan, itu anak ada yang sudah mulai memberikan idenya. Bu, ini ada kegiatan, ada gempa di sana, kita nggak ada penggalangan dana, Bu, itu misalnya seperti itu. Ini sudah mulai muncul bibit-bibit seperti itu. Jadi ada sosio-emosionalnya. Mereka sudah lebih tertarik ke sana. Sudah mulai merasakan empati apa yang dirasakan oleh orang lain. Begitu Pak Amdan? Ya. Itu yang kami lakukan di sekolah. Kemudian tadi dari Bu Hidayatun Thohiroh untuk roda emosi, betul sekali Bu. Memang kalau untuk kesiapan nih, terutama anak-anak di SD itu kalau mau masuk itu kita bikin suatu kegiatan yang unik lah, biar mereka itu senang dulu. Tadi roda emosi, mungkin juga nggak roda emosi atau kegiatan yang lain, misalnya suite perkalian. Untuk kelas 5 dan 6 itu sudah melaksanakan suite perkalian. Jadi mereka yang suite, kita kemarin mungkin di Loka ya, pas di Loka 2 kita juga menerapkan itu 2 kali 1, temannya 2, 3, atau salah berarti yang 2 yang masuk dulu, begitu selanjutnya. Jadi hal-hal menarik itu ada saja yang kita harus berkreatif. Kemudian kalau untuk di SMK ya mungkin Ibu karena sudah SMK, kemudian jamnya juga sudah terlalu siang, mungkin Ibu juga bisa menciptakan suatu kegiatan yang lebih menarik lagi, yang tentunya dengan sesuai umur mereka. Mungkin ada yang berdeklamasi mungkin, atau menyatakan pendapatnya seperti apa. Mungkin bisa dibuat untuk seperti itu. Jadi hal ini seperti roda emosi itu sudah bisa membangkitkan kesiapan anak-anak kita untuk belajar di dalam kelas. Jadi setiap hari, besok apa lagi nih gitu. Dan itu tidak sama setiap hari. Jadi kita ada ganti-gantiin terus. Ibaratnya password wifi diganti-ganti terus ya Pak Bas. Jadi biar lebih menarik gitu loh maksudnya. Mungkin begitu dari saya. Monggo, mungkin Bu Nisa mau menambahkan atau Pak Basuki mau menambahkan, monggo. Monggo Bu Nisa, ladies first, mau menambahkan. Maaf Bapak, tapi waktunya sudah 30 menit lebih. Oke. Oh, waktunya habis. Oke. Oh iya. Baiklah, ini sudah ada timer. Waktunya sudah. Saya malah nggak tulis ini. Bagaimana Pak Amdan? Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Sangat lemas dan puas, Pak. Alhamdulillah ya. Bu Ida mau gimana? Ya, karena sudah puas dan lemas, berarti saya tidak perlu menambahkan, Bu Nisa juga tidak perlu membeli batin. Apabila kelompok kami banyak salah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan aplaus yang meriah kepada kelompok malam ini. Luar biasa sekali. Banyak hal yang disampaikan Bapak Ibu, terutama memang keteladanan ini jadi salah satu faktor, terutama di kelas-kelas bawah. Kelas-kelas bawah itu kan memanggil Bapak Ibu, guru kadang-kadang Bapak dan Ibu. Sehingga setiap gerak baik dari Bapak maupun Ibu guru itu selalu dicontoh oleh anak-anak. Gitu. Bapaknya ke sana, anak-anaknya ke sana. Karena cara berpikirnya kan masih menginduk yang menuntun, ya, menginduk yang menuntun. Kodrat yang dimiliki oleh anak-anak kita yang masuk di SD itu yang masih polos, ini perlu tuntunan yang luar biasa. Tidak hanya menuntun Bapak Ibu, tetapi harus memberikan sebuah stimulan-stimulan yang atau rangsangan-rangsangan yang cukup menantang, sehingga
situasi yang ada di sekolah itu senantiasa dinamis Bapak, tidak stagnan. Jadi memang upaya untuk membuat sesuatu yang beda, termasuk apa yang dilakukan oleh Bu Bidari, membuat roda emosi dan seterusnya, ini memang harus dilakukan di setiap saat. Menutup celah-celah bagaimana anak senantiasa mengaktifkan diri, ya. Karena mungkin sekarang anak-anak SD itu juga tidak lepas dari HP, yang mungkin di sekolah tidak ada aturan yang mengatur bahwa anak-anak SD tidak boleh membawa. Kalau emang dibawa harus di-manage sedemikian rupa, sehingga celah-celah untuk mengarah ke di luar pembelajaran itu langsung diantisipasi oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Terima kasih sekali lagi kita sampaikan kepada kelompok SD